Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita kehendak, yang mengaruniakan kepada kita kemauan, yang mengaruniakan kepada kita kesanggupan untuk sama-sama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membincang tentang syukur. Masya Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu mengenai agama ini dan betapa luasnya, karena untuk bersyukur pun kita perlu ilmu. Demikian pula untuk hal-hal yang lain. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ustaz Abu Nada. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita lanjutkan membaca kitab Amalul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala. Kita masuk di bab al-umurul lati tu'ti ila syukri, perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita kepada syukur. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, laqad dallanal Qur'anul Karim wa sunnatun nabawiyyah ila ba'ti turukil lati idza sarana fiha wasalna ila syukrillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi wa alaihi. Kata beliau, sungguh Al-Quran yang mulia dan as-sunnah nabawiyah itu telah menunjukkan kepada kita sebagian jalan-jalan yang jika kita menempuh jalan tersebut, itu kita akan sampai kepada syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah, dan ala ini adalah ni'amun kasiratun, yaitu nikmat yang sangat banyak. Wa min tilkal umur, dan di antara perkara-perkara tersebut adalah yang pertama, an-nadru illa man huwa dunaka, memandang atau melihat kepada orang yang ada di bawahmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man asfala minkum bala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru, lihatlah kalian, ila man asfala minkum, pada orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada dia yang berada di atas kalian. Fahuwa, maka yang demikian itu ajdaru, itu lebih benar, an la tasdaru nikmatallahi alaikum, sehingga membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Rasul SAW perintahkan kita untuk memandang ke bawah dalam urusan dunia dalam rangka untuk menumbuhkan syukur. Ini saya pernah dibantah ramai ketika bikin konten mengutip ini dengan dalih cerita itu ya, tetangga itu. Terus mereka ada yang mengatakan, wah ini yang bikin umat Islam itu tidak maju, jadi apatis, langsung ke sana arahnya gitu. Padahal jelas disebutkan jelas bahwa ini adalah hadis riwayat Muslim gitu ya, misalnya disebut seperti itu, dibantah dengan perkataan mereka, padahal itu kan perkataan Nabi. Ya. Dan mereka membantah bukan dengan akalnya, ya. Karena dikatakan menggunakan akal itu apabila ada ikatannya. Tanpa ada ikatan maka mereka itu hanya menggunakan ra'yu. Itu pun kalau ra'yunya beres, menggunakan logika. Karena itu kita perlu berhati-hati agar tidak menyamakan dengan akal dengan ra'yu. Ya. Mungkin kapan-kapan perlu dibahas akal, karena kalau tidak salah emang yang disebut orang berakal itu ketika ia terikat dengan syariat, sesuatu yang diikatkan, ya. Ikol. Katanya ada tali ikal. Sehingga ketika free thinker itu tidak disebut berakal malahan sebenarnya ya. Tapi ini perlu pembahasan sendiri kalau itu memungkinkan mengendalikan wahamnya. Yeah. Wa anil Hasan rahimahullahu qala lima uridu ala adama duriyatahu lama uridu ala adama duriyatuhu wa ra'a fadla ba'dihim ala ba'din. Dari Al Hasan rahimahullah, dari Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika anak cucu Adam itu dihadirkan di hadapan Adam, maka Adam melihat sebagian dari anak cucunya itu ada yang mendapat karunia daripada sebagian yang lain, lebih utama dari sebagian yang lain. Faqala, maka Adam berkata, Rabbi, wahai Tuhanku,
lau sawita bainahum, andai saja engkau samakan di antara mereka ini. Qala, maka kata Allah, ya Adam, wahai Adam, inni akhabu an uskara yarodul fadli fadlahu. Kata Allah, sesungguhnya aku tuh suka untuk diberikan rasa syukur. Yarodul fadli, orang yang punya keutamaan itu dia bisa melihat fadlahu, keutamaan dia. Wa yahmaduni wa yashkuruni, kemudian dia memujiku dan bersyukur kepadaku. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Imam Ibnu Qayyim, Allahu subhanahu yuhibbu an yashkura. Allah subhanahu wa ta'ala itu senang bersyukur. Wa yuhibbu an yuskara, dan senang diberikan rasa syukur. Aklan wa syar'an, itu ditinjau dari sisi akal dan syar'i, wa fitratan, juga fitrah. Fa wujubu syukrihi adharu min wujubi kulli wajibin. Kewajiban syukur kepada Allah itu lebih dominan, lebih nampak dibandingkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wa kaifala, betapa tidak, yajibu alal ibadi hamidah, diwajibkan atau wajib atas seorang hamba itu untuk memuji Allah, wa tauhidahu, mentauhidkan Allah, wa mahabbatahu, mencintai Allah, wa dzikral alaahu, kemudian menyebut nikmat-nikmat Allah yang banyak, wa ihsanahu, kebaikan Allah, wa ta'dimahu, mengagungkan Allah, wa takbirahu, dan membesarkan, mengagungkan Allah, wal khudu'alahu, tunduk patuh kepada Allah, wa tahaddusa nikmatihi, dan binikmatihi, dan menyebut-nyebut nikmat Allah, wal iqrar biha, dan menyatakan nikmat tersebut, bijami iturukil wajib, bijami iturukil wujub, dengan seluruh jalan-jalan yang wajib. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu perintahkan kita untuk memuji Allah, kemudian mentauhidkan Allah. Itu adalah bentuk bahwa Allah itu senang kalau diberikan syukur kepadanya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim bahwa perkara untuk atau perintah berkaitan dengan syukur ini adalah perintah yang paling nampak dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Wa syukru ahabbu syai'i ilaihi, dan syukur adalah hal yang paling Allah cintai. Wa a'zamu sawaban, dan yang paling besar pahalanya. Walahu khalaqal khalqa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk. Wa anzalal kutuba, Allah turunkan kitab-kitab. Wa syara'as syara'i, dan Allah buat syariat-syariat. Wa dzalika yastalzimu khalqul asbabillati yakunus syukru biha akmal. Dan yang demikian itu, yaitu ketika Allah sudah menciptakan makhluk, Allah turunkan kitab, dan Allah buat syariat, maka penciptaan itu berkonsekuensi pada penciptaan sebab yang menjadikan syukur itu akan menyempurnakan apa yang Allah ciptakan. Maksudnya, ketika Allah sudah membuat demikian tadi itu, menciptakan makhluk, kemudian menurunkan kitab, kemudian membuat syariat, maka mensyukuri apa yang sudah Allah buat itu akan menyempurnakan apa yang sudah Allah ciptakan. Wa min jumlatiha, dan secara umum, anfawata baina ibadihi fi sifatihim adh-dhahirah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala anfawata, yaitu membuat sesuatu yang beraneka ragam di antara hambanya, berkaitan dengan sifat hamba yang nampak, wal batinah, maupun yang batin. Fi khalqihim, dalam penciptaan mereka, wa akhlaqihim, dan akhlak mereka, wa adyanihim, agama mereka, wa arzaqihim, dan rezeki mereka, wa ma'asyatihim, dan kehidupan mereka, wa ajalihim, ajal mereka. Fa idza ra'al mu'afa al-mubtalah, kalau orang yang diberikan kenikmatan itu melihat orang yang sedang diuji, wal ghani al-faqira, orang yang kaya itu melihat orang yang fakir, wal mu'minul kafira, orang yang mukmin itu melihat orang-orang yang kafir, maka aduma syukrulillah, mereka itu akan mengagungkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tadi itu yang disebutkan syariat-syariatnya, kemudian Allah jadikan setiap makhluk itu berbeda-beda dari blegernya atau penampakan dia, kemudian dari akhlaknya, kemudian agamanya, semuanya berbeda-beda. Maka kata beliau,
ketika orang yang diberi nikmat itu melihat orang yang diberi ujian, orang yang kaya melihat orang yang fakir, kemudian orang yang beriman melihat orang yang kafir, maka syukur kepada Allah itu akan menjadi besar. Karena dia diberi nikmat dibandingkan dengan yang lain. Wa arrafa qadra nikmatihi alaihi, dan dia mengetahui kadar nikmat yang dia terima. Wa ma khassahu bihi, dan yang dikhususkan Allah untuk dirinya. Wa faddalahu bihi ala ghairihi, dan yang Allah utamakan kepada dirinya dibandingkan selainnya. Fa istada syukran wa khudu'an wa i'tirafan bin nikmat. Kemudian bertambahlah rasa syukur dia kepada Allah, rasa tunduk patuh pada Allah, dan dia mengetahui, semakin mengenali nikmat-nikmat yang sudah Allah karuniakan kepadanya. Jadi di antara buah melihat orang yang di bawah kita itu seperti ini, rangkaian alur berpikirnya ya. Ketika melihat seperti itu, maka akan muncul syukur karena dia mengetahui bahwa Allah berikan secara khusus kepada dirinya yang tidak diberikan kepada orang lain. Wa mimma yakhfadul abda min tarkis syukri, dan di antara perkara yang bisa menjaga seorang hamba dari meninggalkan rasa syukur, indama yanzuru ila man huwa fawqahu, ketika dia melihat orang yang ada di atasnya. Jadi ketika seseorang melihat orang yang posisi kenikmatan ataupun kedudukan dan yang lain itu berada di atas dirinya, maka di antara perkara yang bisa menjaga dia untuk tidak meninggalkan rasa syukur pada Allah adalah an ya'lama wa yu'mina anna hadhil qismatullah. Hendaknya dia mengetahui dan mengimani bahwa yang demikian itu, yaitu ketika ada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari dirinya, itu terjadi karena qismatullah, pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ba'dan nasi idza ra'a man huwa ahsanu minhu lam yashkur rabbahu. Kenapa? Karena sebagian orang ketika dia melihat orang yang berada di atasnya yang lebih baik dari dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ya'lam, maka hendaknya dia ketahui annallaha qala, bahwasanya Allah ta'ala berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, dan dia yaitu Allah yang menjadikan kalian khalifah di bumi, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan meninggikan atau mengangkat sebagian kalian dari sebagian yang lain, darajatin, beberapa derajat. Untuk apa Allah lakukan itu? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian atas apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Nah, ini kata liyabluwakum fima atakum, ini bukan hanya orang yang diberi nikmat, tetapi juga orang yang posisinya berada di bawah orang lain yang mendapat nikmat. Maksudnya apa? Hal taskuru am takfuru ala nikmatillahi allati aqsamallahu ilaikum. Apakah kalau sudah melihat ada orang yang diberi nikmat sementara kita secara kasat mata kurang dibandingkan dia, apakah kemudian kita itu menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur atas nikmat yang sudah Allah bagi kepada kita? Dan ini yang sulit. Biasanya kalau lihat yang di bawah mungkin lebih mudah bersyukur, tapi lihat yang atas yang lebih baik gitu ya. Iya. Ya. Umumnya yang muncul kemudian kan iri itu mungkin ya. Ya, ya. Padahal itu juga pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah berarti berikan karunia pada dia sesuatu yang tidak diberikan kepada kita. Nah, apakah itu kemudian tetap membuat kita bersyukur pada Allah atau tidak? Makanya tadi kalau mau memudahkan bersyukur ya meyakini bahwa semua itu bagian dari takdir Allah, pembagian Allah. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tadakkuru ni'amillahi ta'ala, yaitu mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah ta'ala. Inna ni'amallahi 'alal 'abdi la tu'addu. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah kepada hamba itu tidak terhitung, wala tuhsa, tidak terbatas. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa membatasinya, tidak akan terhitung. Wal abdu idza tadakkara tilka ni'ama,
ba'asathu wa khasathu ala syukrillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu jika dia mengingat-ingat nikmat Allah Ta'ala, maka akan tumbuh pada diri hamba itu, kemudian muncul dorongan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu Syaukani, Imam Syaukani rahimahullah, dia berkata, dzikrun nikmati sababun ba'isun ala syukriha. Mengingat nikmat itu adalah sebab yang bisa menumbuhkan syukur nikmat tersebut. Mengingat-ingat nikmat itu adalah sebab yang bisa menumbuhkan syukur nikmat. Kama anal jahla biha sababun li adami syukri. Sebagaimana tidak tahu tentang nikmat atau bodoh tentang nikmat itu adalah sebab tidak adanya syukur. Qala al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali beliau berkata, innama insadda tariqus syukri alal khalqi. Kata Imam Ghazali, jalan syukur itu semata-mata tersumbat ke atas diri seorang hamba, atas diri makhluk. Kenapa? Lijahlihim biduru bini amil dhahirah. Karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka terhadap contoh-contoh nikmat yang nampak, wal batinah maupun yang tidak nampak, wal khosoh nikmat yang khusus, wal amah maupun nikmat yang umum. Yang intinya adalah ketidaktahuan bahwa ini adalah nikmat itu membuat seorang tidak bisa bersyukur. Termasuk hal-hal yang kita anggap sepele yang banyak tidak kita syukuri, misal nikmat bernafas itu banyak orang yang lalai. Sekarang ini banyak orang melakukan perintah-perintah syukur. Karena kalau ini mengingat nikmat-nikmat Allah, sehingga bersyukur kepada Allah, hari ini kan banyak yang justru mengatakan sebaliknya. Banyak berterima kasih pada diri sendiri, berikanlah untuk dirimu sendiri, jangan abaikan, jangan hiraukan orang lain, terima kasih diriku dan lain-lain. Artinya ini memalingkan orang dari bersyukur kepada Allah, beralih kepada menganggap dirinya sendiri sebagai pemberi nikmat atau alam semesta gitu ya. Alam semesta apalagi gitu. Iya. Gitu. Karena sekarang itu ada beberapa, kemarin itu ada seorang suami itu japri ke saya karena mungkin istrinya atau siapa ikut grup WA para muslimah yang ajarannya itu sempat di-sharekan itu berterima kasih kepada alam, kepada udara. Padahal jelas-jelas ini kita disuruh bersyukur, berterima kasih kepada Rabbul Alamin, bukan kepada alam. Karena seberapapun hebatnya alam, dia itu makhluk. Iya, makhluk. Dan alam ini tidak memberi kepada kita. Alam tidak pernah memberi apapun kepada kita kecuali atas perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika alam diperintahkan untuk memuntahkan laharnya, ya Sendiko Dawu. Iya, itu bukan karena alam murka dengan kita, karena alam nggak pernah murka. Iya, Insya Allah. Kemudian fa'awalun nikmatin an'amahallahu alal khalqihi nikmatul khalqi wal ijadi falam yaj'alna adaman. Nikmat yang paling awal yang Allah karuniakan kepada kita, kepada makhluk itu adalah nikmat diciptakan dan nikmat wujud. Allah tidak menjadikan kita itu tiada. Adanya kita di dunia ini itu sendiri sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa kemudian an'ama alaina bi nikmatil adamiyah wal insaniyah. Kemudian Allah karuniakan nikmat kepada kita dengan nikmat menjadi manusia, adamiyah yaitu manusia, wal insaniyah. Falam yaj'alna jamadan, dan tidak menjadikan kita itu benda mati, au hayawanat atau binatang. Summa an'ama alaina bi nikmatil Islam wal iman. Kemudian Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam dan iman. Falam yaj'alna yahudan au nasara. Allah tidak jadikan kita Yahudi atau Nasrani, au budiyin atau Buddha. Summa an'ama alaina bi nikmatil hidayah. Kemudian Allah karuniakan kepada kita nikmat hidayah. Falam yaj'alna min fusakin wa dhalalil muslimin. Dan Allah tidak jadikan kita orang yang fasik ataupun muslim yang sesat. Summa an'ama alaina bi nikmati sunnah wal jamaah falam yaj'alna minal firaqil mubtadi'ah.
Dan Allah karuniakan kita nikmat menjadi ahlu sunnah wal jamaah, tidak jadikan kita ini termasuk dalam firqah-firqah yang bid'ah atau firqah yang sesat. Faida alimta akhil muslim, jika engkau mengetahui wahai saudaraku muslim, anna hadza kullahu min ni'amillahi alaika, bahwasanya semua ini tadi yang tersebut itu adalah nikmat dari Allah untukmu, kana khuriyan bika antakuna lahu syakiran, maka menjadi mudah, merdeka untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur, dzakiran, hamba yang ingat, mukhbitan, yaitu hamba yang khudu', yang tunduk patuh pada Allah, muniban, yaitu hamba yang selalu kembali kepada Allah, muti'an lahu bi anwa'i ta'at, dan menjadi hamba yang taat dengan berbagai ketaatan. Wa in tadhkira awamin nasi bi ni'amillahi alaihi minal umuril muhimmati fid dakwah, bahwasanya mengingatkan orang-orang awam terhadap nikmat-nikmat Allah itu termasuk perkara yang penting dalam dakwah. Fanduru ila hadhihi syamsi, maka perhatikanlah kepada matahari. Fa kaifa khalaqaha fi hadzal makan, bagaimana Allah telah ciptakan matahari itu di tempatnya. Wa ja'alaha tatlu'u fi azmanatin muayyanatin, dan Allah jadikan matahari itu terbit di waktu-waktu tertentu. Bi haitsu law bu'idat latajammadal khalqu walau iqtarabat la ikhtaraqal khalqu. Kalau misalnya matahari itu diciptakan lebih jauh posisinya daripada tempat yang sekarang, maka manusia akan membeku, makhluk akan beku. Atau misalnya matahari diciptakan lebih dekat, maka makhluk akan terbakar. Wandur ilal qamar, dan perhatikanlah bulan. Kaifa law annahu qad qariba lazadal maddu. Kalau misalnya bulan itu diciptakan dekat dengan bumi, maka pasang itu akan menjadi lebih kuat. Pasang laut, pasang air itu akan menjadi lebih kuat. Wa gharaqat dunya, dan dunia pun akan tenggelam. Walau ba'uda la yabisat, kalau misalnya jauh maka bumi ini akan kering. Wa ta'ammal law lam yakun hunaka ghilafu jawi fil hawa, dan pikirkanlah, perhatikanlah, renungkanlah, kalau misalnya tidak ada atmosfer di udara ini, kaifa kunna sanab'udul asyi'ata dorota'ana, maka bagaimana kita itu akan bisa dijauhkan dari sinar-sinar ultraviolet, sinar X, sinar ultraviolet, atau sinarnya yang berbahaya yang lainnya. Wa min amillahi alaika ayyuhal adami, dan di antara nikmat Allah kepadamu wahai anak cucu Adam, annallaha azza wa jalla khassa abaka adama bi khalqihi biyadihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bapak kalian yaitu Adam, yaitu diciptakan dengan tangan Allah, min baina sa'iril makhluqat, dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qala ya iblis, Allah ta'ala berfirman, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya, apa yang menghalangimu tidak mau sujud pada apa yang aku ciptakan dengan tanganku. Wa ta'amal fil ayatil kauniyah allati an'ama Allahu biha 'alaika, dan perhatikanlah ayat-ayat kauniyah yang Allah karuniakan kepadamu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, alam tarau anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Fa asbagha 'alaikum ni'amahu, kemudian Allah sempurnakan nikmatnya untuk kalian, dhahiratan wa batinatan, baik yang lahir maupun yang batin. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Allah dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan dari langit air, yaitu menurunkan air dari langit, kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi, kemudian Allah tundukkan perahu untuk bisa berlayar di lautan dengan perintahnya. Wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah tundukkan untuk kalian sungai-sungai. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar, dan Allah tundukkan untuk kalian matahari dan bintang, daibain
yaitu jariyani fi falakiha la yaqtaron, yaitu yang duanya itu beredar di orbitnya masing-masing. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah tundukkan untuk kalian malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah berikan segala sesuatu yang kalian minta. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, kalau kalian tuh menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu membatasinya, tidak terhitung. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la dolumun kufarun, sungguh manusia itu dolim dan kufar, kafir. La dolumun itu mubalaghah ya. Benar-benar sangat dolim. Akeh kok dolime ya. Banget dolime. Wa qala ta'ala fi suratin Nahl, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, alati itu sama suratun ni'ami, dan diberi nama juga surat nikmat. Menarik dia, surat An-Nahl itu dikasih nama surat tentang nikmat-nikmatnya. Lika surat ma fiha min dzikri ni'ami, karena banyaknya disebut nikmat-nikmat Allah di surat tersebut. Kata Allah, wa huwa alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan, dan Dia Allah yang menundukkan lautan agar kalian itu bisa makan dari lautan itu daging ikan. Wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha, dan kalian bisa mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian bisa memakainya. Wa taral fulka mawakhira fihi, dan kalian lihat perahu-perahu mawakhira, yaitu berlayar di samudra, di lautan itu. Walitabtaghu min fadlihi, dan dalam rangka untuk mencari fadilah dari Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa alqa fil ardi, dan Allah tancapkan di bumi rawasiya, yaitu jibalan, gunung-gunung, antamida, agar tidak bergerak-gerak, agar kokoh, bikum untuk kalian, wa anharon, dan sungai-sungai, wasubulan, dan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa alamatin, dan tanda-tanda, wa bin najmi, dan dengan adanya bintang-bintang itu hum yahtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Bintang-bintang bisa jadi petunjuk arah. Petunjuk arah. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, apakah Dia yang menciptakan itu seperti Dia yang tidak menciptakan? Afala tadzakarun, apakah kalian tidak mengingatnya? Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuka, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak bisa membatasi. Ini diulang beberapa kali ya di beberapa tempat. Innallaha laghafurun rahim, sungguh Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah disebutkan nikmat-nikmat, kemudian disebutkan apakah yang menciptakan sama dengan tidak menciptakan, maka karena ini tabiat manusia ya, kadang mereka itu sudah jelas-jelas diciptakan oleh Allah malah nyembahnya patung ya. Maka di akhir tuh Allah sebutkan innallaha laghafurun, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Sekarang ini bukan patung tapi alam semesta. Padahal Allah yang ciptakan alam semesta. Ya, berarti ya rada mirip Majusi gitu ya. Iya. Api alam kan. Maka senantiasa aktual, senantiasa relevan. Fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Artinya, loh ini kan tetap muslim. Iya, cara beragamanya telah berbelok tanpa disadari, mengikuti milahnya Majusi. Semesta mendukung. Iya. Wah, itu berat. Ngomong seperti ini tuh melawan mainstream sekarang gitu kan. Dan memang setiap saat menjadi benar itu selalu melawan mainstream. Karena di dalam Al-Quran Al-Karim tidak pernah kata kebanyakan itu diungkapkan untuk ungkapan yang baik. Maka kalau kita mengikuti kebanyakan, Vox Populi Vox Dei, nah, itu masih salah itu. Karena aksaruhum mesti jelek. Sehingga setiap sesuatu yang dengan cepat diikuti kebanyakan orang, bukan Vox Populi, bukan Vox Dei. Karena kalau kata Vox Populi kan suara orang kebanyakan, suara Tuhan. Di Quran berbeda kan. Begitu kebanyakan tuh segera berbondong-bondong, walaupun tampaknya baik, kita harus waspada. Karena yang baik mesti illa qalilah itu. Itu wallahu a'lam.
Wa qala subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dilalan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian di antara sesuatu yang bisa digunakan untuk berteduh, berlindung. Wa ja'ala lakum minal jibali aknanan, dan dijadikan untuk kalian dari gunung-gunung itu aknanan. Itu ma yustakinu fihi kal ghori, yang bisa digunakan untuk tinggal seperti gua. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah jadikan untuk kalian pakaian yang digunakan, yang bisa melindungi dari panas, dan juga pakaian yang bisa digunakan untuk melindungi dalam peperangan. Wa kadzalika yutimmu nikmatahu, dan demikianlah Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya alaikum atas kalian, la'allakum tuslimun, agar kalian itu berpasrah diri pada Allah. Itu tuslimun kalau di sebagian tafsir dimaknai tuwahidunahu, yaitu mau tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ni'amillahi alaina ikmaluddin, dan di antara nikmat Allah kepada kita adalah disempurnakannya agama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan sudah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridho untuk kalian Islam ini sebagai agama. Berarti kalau agama telah sempurnakan, maka kita tidak perlu ada keraguan lagi. Betul. Masih relevan nggak? Kan tidak ada edisi revisi. Ini sudah yang sempurna. Ya. Makanya pertanyaan syariat itu masih relevan atau tidak, itu wah ngeri lah itu sebenarnya. Karena itu dampaknya ya jelas, pertama meragukan ini ayat ini, kemudian juga termasuk ajaran Rasul kan, berarti kayak misalnya yang saya pernah dibantah itu ketika ada yang mengatakan jangan pada anak itu. Terus saya kan, loh kalau begitu terus di mana ayat ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunaya la tusyrik billah gitu. Terus dia jawab, loh tapi kan ilmu parenting berkembang saat itu. Itu kan pertanyaan bahaya sekali itu. Kalau ilmu parenting berkembang sebagai jumlah khobariyah, sebagai kalimat berita, ya itu memang faktanya begitu. Tapi kalau digunakan untuk membantah tadi itu, Luqmanul Hakim mengajari anaknya, ya bunaya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Tapi ilmu parenting kan berkembang, karena dia mengatakan kata jangan itu tidak bisa dicerna otak. Gitu. Tapi pada saat yang sama menandakan bahwa yang bertanya ini orang yang tidak menggunakan akalnya, jarang berpikir, tidak mengerahkan akalnya, jarang membaca, karena dia hanya qil wa qal, ikut katanya, ima'ah hanya ikut-ikutan, sehingga mengikuti yang tidak ada ilmunya gitu. Nah, jadi bukan ilmu parenting gitu ya? Bukan, karena itu sendiri bukan ilmu. Sebab kalau kita mengikuti riset-riset yang akademik pun, yang saya sering jadikan sebagai contoh kan penggunaan dalam kelas, ini penelitiannya longitudinal. Edisi terakhir yang saya beli bukunya itu sudah 38 tahun penelitiannya, dan sekarang sudah lebih dari 40 tahun. Dan menunjukkan bahwa kelas yang efektif itu dimulai dari rules and procedures, aturan dan prosedur. Dan aturan prosedur itu rumus pertamanya adalah do's and don'ts. Do's and don'ts itu berbeda dengan obligations and restrictions. Kalau obligations and restrictions berarti kewajiban dan larangan. Tapi kalau do's and don'ts itu kalimatnya harus berbentuk kalimat perintah, dan kalimatnya harus berbentuk kata jangan. Itu don'ts. Kalau restrictions bisa siswa tidak diperkenankan, itu restrictions. Tapi kalau don'ts itu harus menggunakan no cheating, jangan merendahkan misalnya. Nah, jadi banyak terjadi orang-orang itu ketika menyangkal itu justru sudah menunjukkan kedangkalannya sendiri. Makanya perkataan itu konsekuensinya itu kepada akidah, itu kan bahaya sekali itu maksudnya. Dikatakan di sini, wa min dolalil ba'di, di antara kesesatan sebagian orang, nisbatu ni'amillahi li nafsihi, yang tadi kita bahas di awal. Terima kasih pada dirinya. Menisbatkan nikmat Allah itu kepada dirinya, wa dakai kepada kecerdasannya, wa qudratihi kepada kemampuannya,
Kafa'ala Qarun alladzi qala, seperti yang dilakukan Qarun ketika dia berkata innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini diberi seperti ini semata-mata karena ilmuku, karena ilmu yang ada pada diriku. Au nisbatu ni'amillahi ilal alat, atau menisbatkan nikmat Allah itu kepada alat. Kama yaf'aluhu ba'dul juhalil ma'asirin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh di zaman sekarang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa yang ada pada diri kalian berupa nikmat itu maka asalnya dari Allah. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aitumul ma'alladzi tasrabuna. Apakah kalian tidak perhatikan, tidak lihat air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal musni am nahnu al munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari mendung, dari awan, atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki, kami bisa menjadikan air itu asin sehingga tidak bisa diminum. Falaula tashkurun. Apakah itu tidak menjadikan kalian itu bersyukur? Wa yastaskilul ba'du ma yu'saru an ba'dis salaf. Nah, sebagian orang ada yang merasa iskal, merasa masalah dengan sebagian yang diasarkan oleh para salaf, yang dinyatakan oleh para salaf. Min annahum waddu laulam yukhlaqu. Sebagian mereka itu ada yang senang kalau tidak diciptakan. Kan ada beberapa yang mereka lebih senang menjadi batu atau menjadi tanah atau tidak, bahkan tidak diciptakan. Fayadunu, maka orang yang iskal ini, yang merasa aneh dengan perkataan salaf ini, dia menyangka anna hadza min babi adami istisyari nikmatil ijati wal ihya. Dia menyangka bahwa orang atau salaf yang mengatakan seperti itu termasuk tidak merasakan nikmat wujud atau nikmat hidup. Wal haqu, dan yang benar, anna haula'is salaf, bahwasanya mereka para salaf itu min ahli syukri, mereka itu adalah orang-orang yang pintar bersyukur. Walakinnahum qad ta'tarihim ba'du khalatil khauf, akan tetapi sebagian dari mereka itu merasa guncang pada sebagian keadaan, itu mereka merasa takut. Fayughlabu alaihim, dan rasa takut itu mendominasi pada mereka. Fayatawadduna law annahum lam ya'tu ila hadhil hayat, dan mereka senang kalau mereka itu tidak sampai hidup di kehidupan ini. Kenapa? Li'alla yuhasabu, agar mereka tidak dihisab. La anna dzalika adatuhum wa da'abuhum, bukan karena yang demikian itu adalah adat atau kebiasaan mereka atau apa yang benar-benar mereka inginkan seperti itu. Artinya ini kaitannya dengan urusan mereka itu takut dihisab karena begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada mereka, tapi mereka belum bisa mensyukurinya, atau memang karena mereka merasa belum bisa melakukan sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan ini menunjukkan bahwa para salaf itu tunduk patuh, ada ketundukan, ada keinginan untuk bisa melakukan sebagaimana yang Allah harapkan. Jadi ketika kita mendengar apa yang disampaikan sebagian salaf, bahwa mereka itu akan lebih memilih untuk tidak diciptakan, bukan berarti mereka tidak syukur nikmat, tapi konteksnya beda, lebih pada karena mereka takut dengan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang barakah, dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.